Ku matikan semua suara notifikasi, kebisingan semua. Dan di dalam sunyi yang tersisa itu ada yang sudah menunggu, jauh sebelum ku memutuskan untuk diam. Yesus hadir dalam sunyi, tidak dengan gemuruh, tidak dengan tanda yang spektakuler, hanya dengan kehadiran yang tidak bisa disangkal, yang mengisi ruangan ketika ku akhirnya berhenti. Elia juga butuh belajar ini, bukan di angin yang kencang, bukan di gempa, bukan di api, tapi di suara yang lembut dan sunyi. Tidak, 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 tidak ada. Yesus hadir dalam sunyi, tidak dengan gemuruh, hanya dengan kehadiran yang tidak bisa disangka, yang mengisi ruangan ketika ku akhirnya berhenti. Dan dengarkan, Dia sudah di sini. Ku sudah mencoba berjalan lebih cepat dari kasih-Nya, mengira kalau ku terus bergerak, ku tidak harus menghadapi betapa baiknya Dia di saat ku tidak merasa layak untuk menerimanya. Tapi kasih itu lebih cepat dari langkahku, lebih sabar dari semua alasanku untuk menghindarinya, dan selalu sudah ada di ujung setiap jalan yang ku coba untuk lari. Kebaikan dan kasih setia mengikutiku. Kata Daud, kata yang sama masih berlaku untukku hari ini. Kasih-Mu mengejarku, bukan sekadar menunggu. Kemanapun
ku berlari, kemanapun ku bersembunyi. Kasihmu sudah lebih dulu ada di sana, menungguku dengan tangan terbuka dan senyum yang tidak pernah berubah. Bukan kasih yang mengetuk pelan dan menunggu, ini kasih yang berlari menyongsong dari kejauhan. Sebelum ku sempat mengucapkan permintaan maaf yang sudah ku siapkan di sepanjang jalan pulang. Sudah disiapkan tapi tidak dibutuhkan. Kasihmu lebih cepat, kasihmu mengejarku kemanapun ku berlari. Kasihmu sudah lebih dulu ada di sana, menungguku dengan tangguh, selalu menungguku. Kasihmu sudah di sana, kasihmu sudah di sana. Di musim yang berganti-ganti, di saat segalanya terasa berbeda, satu hal yang tidak pernah berubah, kesetiaanmu yang tidak pernah goyah. Seperti bintang yang sama setiap malamnya, seperti matahari yang selalu terbit di timur. Kau selalu ada di tempat yang sama, menungguku kembali. Setia, kau selalu setia. Setia di setiap musim yang pernah ku lewati. Di saat ku jauh kau tetap dekat, saat ku dingin kau tetap hangat. Kesetiaanmu adalah rumah yang selalu bisa ku pulang. Setia, Yesus selalu setia. Ku pernah meragukan, ku pernah bertanya, ku pernah memilih jalan yang lain. Tapi setiap kali ku kembali, kau masih di sana, dengan kasih yang sama, dengan kehangatan yang sama. Seperti tidak pernah ada jarak di antara kita. Di sini ku berdiri dengan segala ketidaksetiaan yang pernah ku tunjukkan, dan kau masih berkata, ku tahu namamu, ku tahu jalanmu, dan ku tetap memilihmu. Tetap memilih, meski sudah tahu segalanya. Setia, kau selalu setia. Di saat ku jauh kau tetap dekat, di saat ku dingin kau tetap hangat. Kesetiaanmu adalah rumah yang selalu bisa
setia, setia, selamanya setia Yesus. Angin sepoi. Galaksi yang tidak bisa ku hitung, bintang yang tidak bisa ku nama satu persatu, lautan yang kedalamannya belum pernah diukur habis, gunung-gunung yang sudah ada jauh sebelum namaku ada. Semua itu ada di genggaman tangan yang sama, yang menghitung helai rambut di kepalaku, yang mengenal nama yang tidak dikenal siapapun, yang ku berikan untuk diri sendiri di dalam kesunyian. Tangan yang menahan galaksi, juga yang memegang hidupku, yang maha kuasa, juga yang maha dekat. Tidak ada yang terlalu besar untuk kuasanya, tidak ada yang terlalu kecil untuk perhatiannya. Dan aku ada di antara keduanya, dikenal sepenuhnya. Bukan Tuhan yang jauh di balik awan, yang mengatur dari jarak yang aman, tapi Tuhan yang memilih untuk mendekat, yang mengambil rupa manusia, supaya jarak yang tak terjangkau itu menjadi tidak ada sama sekali. Seluruh alam semesta menyatakan kemuliaannya, dan di antara semua deklarasi kosmik yang menggelegar itu, Dia berbisik, ku kenal kamu, ku kenal kamu, satu persatu, sampai ke yang paling dalam. Tangan yang menahan galaksi, juga yang memegang hidupku, yang maha kuasa, juga yang maha dekat. Tidak ada yang terlalu besar untuk kuasanya, tidak ada yang terlalu kecil untuk perhatiannya. Dan aku dikenal sepenuhnya, sepenuhnya dikenal, dikenal sepenuhnya. Maha kuasa, maha dekat, dan Dia mengenal namaku.
Pagi datang lagi dengan embun yang sama, dengan burung yang sama, dengan udara yang masih bisa ku hirup. Hal-hal yang tidak pernah ku minta, tapi selalu ada. Seperti kasih yang tidak perlu diumumkan, karena sudah terbukti di setiap hari yang baru. Syukur mengalir seperti air yang menemukan jalannya. Tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Ketika mata ini mulai melihat betapa banyaknya yang sudah ada sejak sebelum ku meminta. Nenek moyangku menyanyikan syukur ini dengan nada yang berbeda tapi hati yang sama. Generasi yang sudah lebih dulu menemukan bahwa tangan yang memberi tidak pernah lelah. Dan ku meneruskan nyanyian yang sama ini dengan kata-kata zamanku kepada generasi yang akan datang setelahku, yang juga perlu tahu betapa setianya dia. Syukur mengalir seperti air yang menemukan jalannya. Tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Ketika mata ini mulai melihat betapa banyaknya yang sudah ada Sejauh sebelum ku meminta. Syukur ini bukan milikku sendiri, ini milik semua yang pernah dan akan merasakannya. Ada beban yang terlalu lama ku pikul sendiri, bukan karena tidak ada yang menawarkan bantuan, tapi karena ku pikir melepaskannya berarti ku tidak cukup kuat. Tapi kekuatan yang sesungguhnya bukan tentang berapa banyak yang bisa ku tanggung, tapi tentang tahu kapan harus meletakkannya.
salahnya hilang seketika, bukan berarti jalannya tiba-tiba menjadi mudah. Tapi ada yang berbeda ketika yang menanggungnya bukan ku sendiri. Ketika ada bahu yang jauh lebih kuat yang memilih untuk ikut memikuku, letakkan ini di kakimu. Beban yang terlalu besar untuk punggung ini. Letakkan ini kakimu, jangan ku berdiri tegak di kakimu. Ku letakkan semuanya di kakimu. Angin Ada garis yang memisahkan sebelum dan sesudah, yang tidak semua orang bisa tunjuk dengan pasti, tapi ku bisa. Hari itu tidak ada yang istimewa dari luarnya, tapi di dalamnya sesuatu patah dan sesuatu yang lain mulai tumbuh. Hari itu Yesus masuk, dan tidak ada yang sama lagi setelahnya. Bukan karena segalanya menjadi sempurna, tapi karena ada yang hadir di dalam ketidaksempurnaan itu, yang belum pernah ada sebelumnya. Ku tidak punya kesaksian yang dramatis, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada suara dari langit. Hanya keyakinan yang pelan-pelan tumbuh bahwa ada yang lebih nyata dari semua yang terlihat, dan nama dari yang lebih nyata itu adalah Yesus. itu Yesus masuk, dan tidak ada yang sama lagi setelahnya. Bukan karena segalanya menjadi sempurna, tapi karena ada yang hadir Dan tidak pernah pergi lagi, yang belum pernah ada sebelumnya.
hari itu Yesus masuk, dan tidak ada yang sama lagi setelahnya. Bukan karena segalanya menjadi sempurna, tapi karena ada yang hadir dan tidak pernah pergi lagi, yang belum pernah ada sebelumnya. Hal-hal biasa terasa berbeda ketika kau ada di dalamnya. Kopi pagi yang sama, tapi ada rasa syukur yang tidak dulu ada. Jalan yang sama setiap harinya, tapi ada perhatian pada hal-hal kecil yang dulu ku lewatkan begitu saja, tanpa benar-benar melihat. Bersamamu semuanya berbeda, bukan karena dunianya yang berubah, tapi karena ada mata yang baru yang melihat dengan cara yang berbeda, karena kau ada di dalam yang melihat. Dulu kesunyian terasa seperti kekosongan, sekarang kesunyian terasa seperti percakapan. Dulu sendiri terasa seperti ditinggalkan, sekarang sendiri terasa seperti waktu berdua. Bersamamu bahkan yang biasa menjadi hadiah. Bukan hidup yang sempurna, bukan tanpa kesulitan, tapi ada perbedaan yang tidak bisa ku jelaskan, antara sebelum dan sesudah kau masuk ke dalam hari-hariku. Bersamamu semuanya berbeda, bukan karena dunianya yang berubah. Ada mata yang baru yang melihat dengan cara yang berbeda, karena kau ada di dalam yang melihat, itulah yang mengubah. Bersamamu bahkan yang biasa menjadi hadiah. Angin sepoi. Ku tidak tahu semua yang akan terjadi antara hari ini dan akhirnya, tapi
Tapi ku tahu satu hal yang mengubah caraku berjalan di setiap hari. Akhir dari cerita ini sudah ditulis dan penulisnya Tidak pernah membuat janji yang tidak ditepati. cerita ini berakhir dengan kenangan, Bukan karena perjalanannya mudah, tapi karena yang memegang penanya sudah menentukan halamannya yang terakhir. Dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah ditulis oleh tangannya. Paulus yang di dalam penjara itu bukan orang yang tidak tahu situasinya. Dia tahu persis betapa sulitnya jalan itu, tapi dia menulis dengan keyakinan yang tidak masuk akal, bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bukan karena naif, tapi karena dia tahu siapa yang menulis cerita itu. Setiap bab yang terasa seperti akhir ternyata hanya jembatan menuju bab berikutnya. Setiap musim yang terasa tidak akan berakhir ternyata ada halamannya. Dan ada yang sudah tahu halamannya sejak sebelum cerita dimulai. Bukan karena perjalanannya mudah, tapi karena yang memegang penanya sudah menentukan halamannya yang terakhir. Dan aku dengan segala ketidakpastian hari ini berjalan menuju akhir yang sudah pasti. Cerita ini berakhir dengan kemenangan, bukan karena perjalanannya mudah, tapi karena yang memegang penanya sudah menentukan halamannya yang terakhir. Dan aku dengan segala ketidakpastian hari ini berjalan menuju akhir yang sudah pasti. Ada rasa yang sulit diberi nama, seperti rindu kepada tempat yang belum pernah dikunjungi, seperti pulang ke rumah yang belum pernah ada, tapi terasa sangat familiar. Kata Agustinus, hati kami gelisah sampai beristirahat.
dalammu. Kau adalah tanah airku yang sesungguhnya, tanah air yang tidak bisa diambil dariku. Bukan tempat di peta manapun, tapi dimanapun kau hadir adalah dimana ku merasa benar-benar pulang. Di negeri ini ku hanya singgah sebentar, bukan berarti ku tidak mencintai tempat ini, tapi ada bagian dari jiwa yang tahu ini bukan pemberhentian terakhir. Dan kerinduan itu bukan sesuatu yang perlu diobati, tapi sesuatu yang perlu didengarkan, karena ia menunjuk ke arah yang benar. Diucap merasa tidak benar-benar di rumah, dimanapun mereka berada. Mungkin itu bukan masalah, mungkin itu justru tanda bahwa hati mereka sudah tahu kemana sebenarnya mereka menuju. Kau ada tanah airku yang sesungguhnya, tanah air yang tidak diambil dariku. Bukan tempat di peta manapun, tapi dimanapun kau hadir adalah dimana ku merasa benar-benar pulang. Benar pulang, akhirnya pulang di dalammu. Ku sudah sampai. Ku tidak suka menunggu, tidak pernah setiap ruang kosong terasa seperti pemborosan. Setiap jeda terasa seperti sesuatu yang harus diisi. Tapi ada sesuatu yang Yesus sedang ajarkan di dalam musim penantian ini, bahwa yang terjadi di antara sama pentingnya dengan yang ditunggu. Di dalam penantian ini kau hadir. Tidak ada waktu yang terbuang di tanganmu. Tidak ada musim yang kosong dari maksudmu. Bahkan di sini, di antara yang sudah dan yang belum, kau sedang mengerjakan sesuatu. Sedang mengerjakan. Abraham menunggu 25 tahun.
sejak lama. Ku berjuang lama, terlalu lama, mempertahankan kendali yang tidak pernah benar-benar ada di tanganku. Dengan argumen yang bagus, dengan alasan yang masuk akal, dengan jarak yang ku pikir melindungiku dari sesuatu yang sebenarnya ingin ku masuki. Dan kemudian ku berhenti berjuang, berhenti. Bukan dengan drama, bukan dengan momen yang spektakuler, hanya dengan kelelahan yang akhirnya lebih besar dari rasa takutku. Dan ku berkata, baiklah Yesus, baiklah. Penyerahan diri bukan seperti yang ku bayangkan. Kukira akan terasa seperti kehilangan, ternyata terasa seperti menemukan. Seperti napas pertama setelah lama menahan, seperti bahu yang turun setelah lama tegang, seperti pulang ke tempat yang selalu seharusnya menjadi rumah. Diucapkan menyerah terasa seperti kelemahan, tapi ternyata menyerah kepada Yesus adalah hal terkuat yang pernah kulakukan. Dan kemudian ku berhenti berjuang, bukan dengan drama, hanya dengan kelelahan yang akhirnya lebih besar dari rasa takutku. Dan ku berkata, baiklah Yesus, baiklah. 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 Ada kerinduan yang aneh ini kepada sesuatu yang pernah ada, ketika semuanya masih terasa baru, dan setiap perjumpaan terasa seperti pertama kali. Sekarang ku berjalan. Dulu ku tidak sabar untuk berbicara dengannya. Sekarang kadang ku lupa. Bawa ku kembali ke cinta yang pertama itu. Cinta yang pertama yang belum tahu cara berpura-pura. Ketika hatiku masih muda tergerak,
satu kata darimu. Sudah lebih dari cukup untuk seharian. Bukan nostalgia semata, bukan kerinduan untuk kembali menjadi pemula, tapi kerinduan untuk membawa keaslian dari awal itu ke dalam kedewasaan yang sekarang, supaya yang tua tidak kehilangan api yang mula-mula. Yesus, kau pernah berkata kepada jemaat di Efesus, kau sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bukan tuduhan, tapi undangan untuk kembali. Jadi sebalik kembali, bawa aku kembali ke cinta yang pertama itu. Ketika hatiku masih mudah tergerak, ketika satu kata darimu sudah lebih dari cukup untuk seharian. Lebih dari cukup, seperti dulu, seperti pertama kali. Yesus, ke cinta yang pertama. Angin Ada hal-hal yang harus hancur sebelum bisa dibangun kembali dengan benar. Fondasi yang salah tidak bisa diperbaiki, harus diruntuhkan. Dan itu menyakitkan. Tidak ada cara lain untuk mengatakannya, ketika yang selama ini kuandalkan terbukti tidak bisa menopang. Di dalam reruntuhan ini Yesus membangun, bukan menambal yang lama, tapi meletakkan fondasi yang tidak bisa goyah. Di bawah semua yang pernah ada, yang bertahan dari kehancuran, adalah yang memang layak untuk bertahan. Yeremia melihat Yerusalem hancur dan menuliskan ratapannya dengan jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dipercantik, tapi di tengah ratapan itu satu kalimat yang tidak bisa diam. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, setiap pagi selalu baru. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Ketika tangan ini akhirnya kosong, di sanalah fondasi yang sesungguhnya pertama kali bisa dirasakan. Di dalam reruntuhan ini Yesus membangun, bukan menambal yang lama, tapi meletakkan
tidak bisa goyah di bawah semua yang pernah ada. Yang bertahan dari kehancuran adalah yang memang layak untuk bertahan di reruntuhan ini. Tanganmu membangun lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan ini lebih panjang dari yang kukira, lebih berliku dari yang kurencanakan. Ada tikungan yang tidak ada di peta, ada tanjakan yang tidak ku antisipasi. Tapi ada yang tidak pernah berubah. Di setiap kilometer dari perjalanan ini ada jejak kaki di sebelah jejakku yang tidak pernah menghilang. Setiap langkah bersama Yesus, tidak satu pun yang sia-sia. Yang mudah maupun yang berat, yang jelas maupun yang gelap, semuanya membawaku ke suatu tempat yang tidak akan pernah ku capai kalau ku berjalan sendiri. Ku tidak selalu tahu kemana perjalanan ini menuju. Ada bagian yang ku jalani dengan iman saja, tanpa peta, tanpa tanda, tanpa kepastian. Hanya kepercayaan kepada yang mengenal jalan itu. Dan sejauh ini Dia tidak pernah membawa ke tempat yang salah, meski jalannya tidak selalu seperti yang ku bayangkan. Diucap kalau ku lihat ke belakang sekarang, setiap tikungan yang dulu terasa salah ternyata adalah bagian dari jalan yang benar, yang hanya bisa kulihat dari sini. Setelah melewatinya, setiap langkah bersama Yesus, yang mudah maupun yang berat, yang jelas maupun yang gelap, semuanya membawaku ke suatu tempat yang tidak akan pernah ku capai kalau ku berjalan sendiri. Kalau ku berjalan sendiri, tidak akan sampai di sini.
diriku yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun, yang disimpan rapi di balik yang terlihat dan terdengar setiap harinya. Bagian yang lelah, bagian yang takut, bagian yang masih bertanya-tanya, apakah benar-benar ada yang mau melihat ini? Tapi Yesus melihat bagian yang paling disembunyikan itu. Bukan hanya yang ditampilkan, tapi yang dibalik semua itu. Dan yang mengejutkan, setelah melihat semuanya, Dia tidak pergi, justru semakin dekat. Perempuan di sumur itu tahu rasanya. Semua yang tersembunyi tiba-tiba diketahui oleh seseorang yang tidak mungkin tahu. Tapi bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membebaskan dari beban menyembunyikan yang sudah terlalu lama ditanggung sendiri. Tahu segalanya sejak awal dan memilih untuk mengasihi tanpa syarat. Tapi Yesus melihat bukan hanya yang ditampilkan, tapi yang dibalik semua itu. Dan setelah melihat semuanya, Dia tidak pergi. Semakin dekat, Kau melihat segalanya, dan Kau tetap di sini. Ada malam-malam di mana ku duduk di hadapannya tanpa satu kata pun. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, justru sebaliknya, terlalu banyak dan semuanya terlalu berat untuk diberi bentuk kata. Di saat kata-kata tidak ada, Roh sendiri yang berdoa, dan Yesus yang di sebelah kanan Bapa sudah lebih dulu menyampaikan apa yang tidak bisa kuucapkan dengan kata-kata yang ku tidak punya. Doa bukan hanya kalimat yang tersusun rapi, bukan hanya
hanya saat teduh yang terjadwal, bukan hanya waktu yang khusus disisihkan, tapi juga nafas panjang yang dihembuskan dengan mata tertutup, dan nama Yesus yang diucapkan dalam hati. Tapi berarti hidup di dalam kesadaran bahwa Dia ada dan Dia mendengar, bahkan yang tidak diucapkan. Di saat kata-kata tidak ada, Roh sendiri yang berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, dan Yesus menyampaikan apa yang tidak bisa kuucapkan. Tidak bisa kuucapkan. Tidak bisa kuucapkan. Tidak bisa kuucapkan. Musim ini terasa sangat panjang, lebih panjang dari yang ku antisipasi. Dan ada momen di mana ku bertanya, apakah ada ujungnya? Bukan keraguan tentang Yesus, tapi kelelahan yang jujur dari seseorang yang sudah berjalan lama di tempat yang tidak banyak cahayanya. Tapi ada yang berbisik pelan, tapi tidak bisa diabaikan. Teruslah berjalan, masih ada cahaya di depan. Cahaya itu bukan ilusi, bukan janji kosong di ujung yang tidak ada, tapi Yesus yang sudah lebih dulu ada. Di ujung musim yang terasa tidak berakhir ini,
saya menulis sesuatu yang tidak masuk akal dari sudut pandang manusia, bahwa nama kita diukir di telapak tangannya, bukan ditulis dengan tinta yang bisa pudar, bukan disimpan dalam berkas yang bisa hilang. Diukir di telapak tangan yang tidak pernah bisa dilupakan. Namaku ada di tanganmu, bukan sebagai catatan kaki, bukan sebagai nomor dalam daftar yang panjang. Nama yang kau lihat setiap kali kau membuka tanganmu, yang kau ingat tanpa harus mencoba, karena sudah terukir terlalu dalam untuk melupakan. Di saat ku merasa seperti angka di dunia yang terlalu ramai dan terlalu cepat, di saat nama ini terasa tidak berarti di antara miliaran yang lain, ada kebenaran yang lebih keras dari perasaan itu, lebih keras dari semua yang dunia katakan tentang siapaku, bahwa di tangan Yesus ada nama ini. Tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihapus, tidak bisa digantikan, diukir oleh tangan yang menciptakan langit. Nama ini, namaku, namaku ada di tanganmu, bukan sebagai catatan kaki, tapi sebagai nama yang kau lihat setiap kali kau membuka tanganmu. Buka tanganmu yang sudah terukir terlalu dalam untuk dilupakan. Diukir di tanganmu, namaku selamanya, selamanya. Ada nyanyian yang lebih tua dari usiaku, yang sudah dinyanyikan oleh tangan-tangan yang sekarang sudah tidak ada lagi di sini, tapi apinya masih menyala. Iman yang ku miliki hari ini bukan sesuatu yang ku temukan sendiri. Ada yang meneruskannya dari mulut ke mulut, dari hidup ke hidup, dari generasi ke generasi. Yesus yang sama, yang dikenal oleh yang sudah lebih dulu pergi, adalah Yesus yang ku kenal sekarang dan yang akan
akan dikenal oleh yang datang setelahku. Kesetiaanmu melampaui semua garis waktu yang kita kenal. Ada tanggung jawab yang ku sadari di dalam warisan yang ku terima ini, bahwa api ini bukan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan kepada yang belum tahu bahwa ada nyanyian yang sudah menunggu mereka, nyanyian tentang Yesus yang tidak pernah kehabisan generasi untuk menyanyikannya. Diucapkan, ku tidak tahu siapa yang akan menerima api ini dariku. Mungkin anak-anakku, mungkin seseorang yang tidak ku kenal. Tapi ku mau pastikan bahwa ketika giliranku selesai, api itu masih menyala dan masih bisa diteruskan. Dari generasi ke generasi, Yesus yang sama, yang dikenal oleh yang sudah lebih dulu pergi, adalah Yesus yang ku kenal sekarang, dan yang akan dikenal oleh yang datang setelahku. Kesetiaanmu melampaui semua garis waktu. Dari generasi ke generasi, Yesus yang sama,